Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Amalia Maliki. Saya akan mempresentasikan materi saya bab 9 yang berjudul agresi. Istilah agresi sudah sering kita dengar dalam perbincangan sehari-hari di masyarakat. Sebagian besar psikologi sosial yang berfokus pada agresi menganggap agresi sebagai bentuk perilaku sosial yang negatif, yakni perilaku yang menyebabkan masalah antar individu, kelompok, dan masyarakat. Bentuk agresi di masyarakat. Hampir semua manusia pernah merasakan amarah, entah itu terhadap benda, situasi, ataupun orang lain. Terkadang perasaan marah tersebut diekspresikan dengan kata-kata, raut wajah, hingga tindakan. Sikap agresi juga dapat kita temukan pada tingkat individu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran antar teman sebaya di sekolah, adu mulut dan ujaran kebencian di media sosial, bahkan sampai tindakan menyakiti orang lain karena dendam masa lalu. B. Definisi dan karakter agresi. Pada prinsipnya, agresi merupakan perilaku yang ditujukan untuk merugikan orang lain secara fisik atau psikologi. Agresi sering diartikan sebagai sebuah perilaku yang bertujuan untuk merusak, melukai, atau menyengsarakan suatu objek atau pihak tertentu. Agresi harus dilihat secara serius dalam kehidupan individu, relasi antar individu, maupun dalam masyarakat. C. Teori dan dimensi agresi. Definisi agresi dalam psikologi sosial yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran psikologi sosial yang lain, seperti psikoanalisis, teori belajar, dan kognitif. Berikut teragam teori dalam psikologi sosial yang membahas agresi sampai hari ini. Yang pertama, psikoanalisis. Yang kedua, teori belajar. Yang ketiga, kognitif neosociation theory atau CNA. Yang keempat, the general aggression model atau GAM. Yang kelima, outcomes. D. Faktor penentu agresi. Terdapat banyak faktor dari kepribadian seseorang yang terbukti dapat meningkatkan agresi, seperti faktor gender, amarah, emosional, intelijensi, dan hormon. Berikut adalah faktor-faktor tersebut. Yang pertama, gender. Yang kedua, amarah. Yang ketiga, callous emotional personality taritas. Yang keempat, intelijensi. Yang kelima, hormon. Berikut lingkungan dan tindakan agresi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari alam dan lingkungan hijau. Namun, hari ini masyarakat perkotaan justru mengalami keterasingan dengan lingkungan yang asri. Perasaan terasing inilah yang selanjutnya dapat bertransformasi menjadi agresi. Seperti yang dijelaskan oleh Mendes DKK tahun 2009, lingkungan yang baik, tidak bersahabat dapat meningkatkan risiko perkembangan perilaku agresif, sedangkan lingkungan yang baik dapat menghambat perkembangan gen yang menyebabkan agresivitas. Berikut beberapa faktor lingkungan yang terkait dengan agresi, seperti peredaran senjata, lingkungan yang keras, penolakan sosial, alkohol, dan narkotika. F. Media kekerasan dan agresi. Sebelum membahas dampak kekerasan media dengan agresi, perlu dipertimbangkan media yang diartikan dalam tulisan ini. Pertama adalah media dalam pengertian seperti sebagai penyebar informasi serta berita. Kedua adalah media seperti film, video game, dan dokumenter. Yang ketiga adalah media sebagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Berikut uraian dari ketiga jenis media itu. Yang pertama, media, berita, dan agresi. Yang kedua, agresi di media, film, dan game. Yang ketiga, agresi di media sosial. Rangkuman. Pada prinsipnya, agresi merupakan perilaku
yang ditujukan merugikan orang lain secara fisik atau psikologis. Agresi dalam psikologi sosial yang telah dijelaskan di atas tidak bisa dipisahkan dari pengaruh berbagai aliran psikologi yang lain, seperti psikoanalisis, teori belajar, dan kognitif. Selain pengaruh dari berbagai aliran psikologis, juga terdapat banyak faktor dari kepribadian seseorang yang terbukti dapat meningkatkan agresi, seperti faktor gender, amarah, emosional, dan intelijensi, dan juga hormon. Faktor yang cukup dominan mempengaruhi agresi adalah lingkungan. Faktor lingkungan yang terkait dengan agresi seperti peredaran senjata, lingkungan yang keras, penolakan sosial, alkohol, dan narkotika. Presentasi dari materi saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.